siang semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai konsep dan teori perencanaan pembangunan daerah. Bagaimana pembangunan dalam konteks global, gitu. Jadi di kelas-kelas sebelumnya mungkin teman-teman sudah membahas banyak teori ekonomi ya, baik dari kaum merkantilis, klasik, Marx, hingga Keynes. Dan kita semua paham bahwa pembangunan ekonomi bukanlah sebuah ilmu baru, gitu. Terutama ketika kemudian Adam Smith tahun 1776 merilis sebuah tulisan gitu ya tentang The Wealth of Nations. Di saat itu kita mulai banyak mendapatkan wawasan gitu mengenai makna dari ekonomi pembangunan. Nah, uh, pada tahun 1945 bangkitlah kembali masalah-masalah pembangunan setelah terakhir kali banyak dibahas ekonomi pembangunan oleh Bapak Adam Smith. Ada gap saat itu ya, yaitu dari tahun 1776 sampai 1945 gitu ya. Apa yang terjadi pada gap saat itu? Ada yang bisa menebak? Oke. Jadi terdapat kurangnya perhatian kepada pembangunan ekonomi yang disebabkan karena Perang Dunia. Jadi di saat era Perang Dunia, negara berkembang banyak menjadi negara jajahan ya. Jadi penjajah tidak memikirkan kesejahteraan yang dijajah, fokus lebih banyak pada kepentingan negara penjajah. Lalu pembangunan belum menjadi usul utama bagi pemerintah yang dijajah. Fokus pada kemerdekaan dan isu-isu politik itu adalah yang kemudian menghambat ya, atau kemudian menjadi pemicu ekonomi pembangunan tidak baik perhatikan di kala. Dan juga penelitian serta analisis mengenai pembangunan masih terbatas. Dulu masih fokus pada kemelesetan ekonomi dan pengangguran. Awal abad 20, pengangguran dan depresi menjadi isu utama dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, gitu ya, berkembanglah cita-cita negara yang baru merdeka. Di saat itu contohnya adalah India, Indonesia, Pakistan, Malaysia, dan perhatian dari negara maju pun juga sudah mulai berkembang gitu. Sudah mulai banyak ke negara-negara berkembang yang baru saja merdeka. Nah, ini adalah beberapa contoh ciri umum negara berkembang. Teman-teman mungkin masih ingat ya, pendapatan per kapita yang rendah, tingginya kemiskinan, persentase pertumbuhan penduduk tinggi, distribusi pendapatan timpang, low rate of capital formation, ketertinggalan teknologi, tingginya pengangguran, hingga indikator pembangunan sosial yang rendah. Nah, ada pertanyaan yang buat teman-teman. Jadi, pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi? Mana yang kira-kira teman-teman pilih? Ya, jadi pada tahun 1950 sampai 1990-an, pembangunan ekonomi masih berpatok pada PDB atau GDP. Yang dulu orientasinya sangat ekonomis gitu ya, orientasi hanya kepada PDB, dan saat itu banyak pendapat yang muncul gitu ya, bahwa ternyata PDB tidak mampu memecahkan permasalahan pembangunan secara mendasar, yaitu taraf dan kualitas hidup sebagian masyarakat. Todaro menawarkan 3 nilai pokok pembangunan ekonomi. Jadi menurut Todaro, kalau kita ingin mencoba membangun ekonomi suatu negara, kita setidaknya harus memastikan 3 hal ini, yaitu pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Yang kedua, meningkatnya rasa harga diri atau self-esteem sebagai manusia. Lalu yang ketiga, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih. Jadi tidak hanya PDB gitu, tapi kita juga berbicara tentang kualitas hidup masyarakat dan berbagai dimensi dari well-being, dari kehidupan masyarakat. Kemudian pembangunan ekonomi. Ini menurut Lincoln Archet ya, istilah ini kemudian dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang menyebabkan kenaikan pendapat real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Proses artinya apa? Ia adalah perubahan yang terjadi secara terus-menerus, kemudian menyebabkan kenaikan pendapatan real itu tidak hanya jangka pendek, tapi jangka panjang, dan disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Artinya apa?
Perbaikan sistem kelembagaan ini mencakup berbagai bidang, yaitu di ekonomi, sosial, dan juga budaya. Dan ditinjau dari dua aspek, yaitu perbaikan di bidang organisasi, institusi, lalu perbaikan di bidang regulasi atau formal informal. Beberapa ekonom ahli itu mengatakan beberapa teori ya sebenarnya untuk menambahkan sebenarnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu apa gitu ya, kaitannya dengan apa saja. Jadi kalau menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi itu ada dua aspek, yaitu pertumbuhan output dan populasi, disertai oleh natural resources, human resources, dan juga existing capital stock. Lalu kalau menurut Solow, faktor produksi dan pengembangan teknologi menjadi aspek signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Tapsoba, pembangunan ekonomi itu tidak bisa diukur hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga termasuk faktor sosial, termasuk pendidikan dan kesehatan. Di sini ada rangkuman tentang indeks pertumbuhan ya. Kualitas indeks pertumbuhan itu mencakup dua hal gitu. Growth fundamentals maupun social outcomes. Jadi tidak hanya mencakup pada strength volatility, sectoral composition maupun demand composition, tapi juga termasuk di sektor health dan education sebagai social outcomes. Oke, di sini ada tabel yang mungkin bisa teman-teman pahami ya tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kira-kira perbedaannya apa saja gitu ya, baik dari segi arti, kemudian faktor-faktornya, lalu pengukurannya, efek hingga relevansinya. Jika secara arti, intinya adalah pembangunan ekonomi itu termasuk socio-economic structure-nya, tidak hanya mengenai kenaikan dari real output, dari jasa, dan juga produk di sebuah negara. Kemudian faktor-faktornya, jadi kalau faktor-faktornya di economic growth itu lebih erat dengan GDP. Pertumbuhan ekonomi sangat erat dengan GDP, sedangkan pembangunan ekonomi juga erat dengan modal human capital. Kemudian ada perubahan secara struktural yang memperbaiki kualitas hidup dari populasi di suatu negara. Kemudian pengukurannya ya, measurement-nya, jika pertumbuhan ekonomi seringkali identik dengan faktor kuantitatif, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu misalnya GDP, sedangkan pembangunan ekonomi erat dengan misalnya HDI, atau kalau di Indonesia kita sering menyebutnya IPM gitu ya, Indeks Pembangunan Manusia, atau Human Development Index, kemudian indeks kemiskinan, infant mortality, literacy rate, dan sebagainya. Jadi pengukurannya tidak sekedar kuantitatif saja, tapi juga kualitatif. Kemudian untuk efeknya, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan perubahan secara kuantitatif dari sebuah negara, sedangkan pembangunan ekonomi diharapkan dapat membangun kualitatif maupun kuantitatif aspek atau perubahan di sektor ekonomi. Dan relevansinya, jika pertumbuhan ekonomi dia lebih erat dengan pertumbuhan per kapita ya, atau income per kapita, pendapatan per kapita, sedangkan pembangunan ekonomi merefleksikan progres kualitas kehidupan di sebuah negara. Ini yang tadi saya maksud ya dengan HDI atau Human Development Index. Jadi indeks dimensinya apa saja gitu ya. Dari angka harapan hidup atau life expectancy index, kemudian pendidikan, dan GMI index. Tiga hal ini kemudian merefleksikan apa saja gitu ya. Merefleksikan long and healthy life atau hidup yang panjang dan juga sehat, kemudian menggambarkan dimensi ilmu pengetahuan, dan standar hidup yang baik atau a decent standard of living. Jadi ketika kita berbicara tentang pembangunan ekonomi, kita berbicara tentang banyak faktor yang menyertai
baik secara economics maupun non-economics. Jadi faktor yang berekonomi antara lain dari natural resources, capital formation, technological progress, entrepreneurship, human resource development, population growth, serta social overheads. Sedangkan non-economic factors mencakup political factors, social and psychological factors, education, hingga desire for material betterment. Berikut adalah indeks pembangunan manusia yang terbaru ya, dari tahun 2021, teman-teman melihat bahwa secara garis besar, kategori IPM itu dibagi menjadi 4 gitu ya di Indonesia, sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Data yang dirilis oleh BPS ini menunjukkan bahwa IPM di Indonesia sebagian besar adalah tinggi ataupun sedang. Untuk yang sangat tinggi ada di satu provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin sehabis Anda membaca atau menonton video ini, silahkan cari tahu kenapa ya Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan capaian IPM satu-satunya sangat tinggi. Oke, jadi perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang menaik. Sebagai sebuah catatan, sebagai sebuah bahan refleksi, mungkin silahkan teman-teman berkumpul dengan teman-teman satu kelompok, lalu diskusikan sebenarnya bagaimana kita bisa membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, lalu bagaimana ya kaitannya dengan kondisi Indonesia saat ini. Silahkan tulis di wiki, refleksi elok di wiki, dan kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.